Mari kita mumet bareng-bareng. Begini. Bu, assalamualaikum. Ada hewan di Cilacap namanya tengu. Kira-kira sampai Provinsi Riau. Betul ya, sini Provinsi Riau. Sampai Provinsi Riau ada hewan namanya tengu apa enggak? Ada. Bagi yang belum tahu tengu, saya kasih tahu Pak. Tengu itu sedulure kami tetep adine kemerki ponakane merutu. Gak usah tanya tengu anaknya siapa. Tengu anaknya tengu. Ada tengu hewan sebegitu kecil kok berkembang biak punya anak. Kalau tengu manak berarti meteng. Kalau tengunya meteng saya nggak habis pikir. Gue sepira gede botaka jajan. Yang kedua, kalau hamil maapunten bolongane gedene sepira kenggone lebok nora kesasar. Lah kok meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Kalau ana tengu lanang, ana tengu wadon, mungkin ada tengu gelem selingkuh dia. Saya masih mikir lagi. Tengu hidupnya di ketiak, uripe nang kelek, lah ku ambekan. Tengu hidupnya di ketiak, lah ku napas. Kalau napas berarti punya tenaga. Kalau punya tenaga berarti makan. Berarti tengu hidup di ketiak, dia makan, berarti nggak kelewatan ulih rezeki dikasih rahmat oleh Gusti. Maka artinya Bu, hidup kita lahirnya saja udah sugih. Maka TSN, Taman Surganya Masyarakat, mari kita di dalam sholat jangan kepinginnya doa sama Gusti Allah pingin dikasih sugih melulu. Padahal kita lahir udah sugih. Halo Fa'idha ja'a ajalluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfimun. Kalau sudah datang ajal maka ternyata nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur walaupun sesaat. Namanya mati datangnya tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Bisa panjenengan duluan mumpuni belakangan, bisa kulo keri jenengan duluan, monggo saya ikhlas. Betul saya ikhlas Bu. Namanya mati datang tidak disangka tak terduga. Sertifikat renang ora kanggo. Halo sertifikat renang ora kanggo Bu. Tuh putranya Pak Gubernur Jawa Barat, putrane Pak Ridwan Kamil almarhum April punya sertifikat renang. Berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang, bisa ngontrol diri sendiri, bahkan menyelamatkan orang lain apabila ada yang tenggelam. Punya sertifikat renang. Tapi nyatanya nggak kanggo. Wong Allah menghendaki putrane Pak Gubernur Jawa Barat sedo dalam keadaan syahid akhirat, sedo dalam keadaan tenggelam. Sertifikat renang ora kan. Apa maning sampean cuman sertifikat vaksin? Udah vaksin belum? Udah vaksin berapa kali? 2, 3. Udah divaksin 3 kali. Buanter temen kok. Mesti gara-gara BLT sama PKH nih. Enggak, ini karena kita warga yang baik sehingga panjenengan cepat vaksinnya. Gitu ya Bu ya. Apalagi yang cuman dapat sertifikat vaksin, ternyata yang namanya mati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sakitnya orang sakaratul maut bagaikan perut dikoyak-koyak duri salak, bagaikan perut digergaji, bahkan sakit
ciri-ciri tanda-tanda sama kita yang masih hidup. Cuman terkadang si jenazah, calon jenazah lupa, keluarganya pun terkadang gak ingat. 100 hari hendak meninggal dunia, menurut kitab Mukasafatul Qulub, calon jenazah ngasih tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Pertama, setelah asar, baik orang yang sholat ataupun tidak, setelah asar di kepala kerasa sakit satu titik pusatnya, kerasa sakitnya itu sampai mak teng bahasa Riau apa ya teng? Kalau Cilacap teng-tengan, celeng-celengan. Bahasa Riau apa tuh kalau teng? Sama. Setelah asar 100 hari mau meninggal dunia, kepala itu kerasa sakit satu titik pusatnya mateng, diwedangi kopi nggak sembuh, dikasih minum bodrek pun nggak sembuh. Karena ternyata ini ciri-ciri menurut kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia. Yang kedua, masih di dalam kitab Mukasafatul Qulub, 100 hari hendak meninggal dunia, telinganya ketika ditekuk baliknya itu lambat. Kalau ibu kan pakai jilbab nih, susah ya. Mohon izin Pak, bisa praktek ya Pak? Pak Banser praktek. Pak Camat datang gak nih Pak Camat? Yang mana Pak Camat? Oh ya, mohon izin Pak Camat Kepenuhan Hulu. Pak Camat kan gak pakai jilbab ya Pak Camat ya? Mohon izin Pak Camat, saya mohon bantuan. Ini mah bantuannya ringan-ringan saja. 100 hari mau meninggal dunia, di dalam Mukasafatul Qulub, telinganya kalau ditekuk baliknya lambat. Pak Camat boleh praktek ya Pak? Telinganya ditekuk, alon-alon aja Pak, santai, ditekuk, lepasin. Masih banter, satu dinane si punjul. Aman. 100 dinanya masih punjul, aman Pak Camat. Di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut orang yang kufur. Halo, assalamualaikum. Panasnya serengenge ditanggung bareng-bareng, panasnya hati salai dewek-dewek. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut orang yang kufur. Kufur itu melalaikan nikmatnya Gusti Allah, yaitu orang yang suka menjelek-jelekan nasab, suka menjelek-jelekan keturunan. Kadang-kadang maaf nih, kita membuli dengan tanpa kita sadar, ternyata kita jadi orang kufur. Ada orang tua salah kaprah, anaknya lahir cewek, ibunya mau muji anak sendiri, lupa gak menyebut namanya Gusti Allah, malah sampai muji anak sendiri begini. Allah, bocah kayu anak esopo, apa lali boleh kawin? Sama anak sendiri ngomong, iya Allah, bocah kayu temen anak esopo. Lah karo anak dewe kok sanksi. Itu agak masih mending Pak. Lebih parah lagi, banyak orang tua nggak sadar, anaknya rewel, bapaknya ucap bocah, diomongnya angel, dasar anak setan. Sing setan siapa? Kadang saya juga kasihan banget sama setan Bu. Saya dengar kabar besok awal Februari 2023 setan gar pensiun gasik. Gegara sekarang setan udah nggak punya kerjaan Pak. Nah untuk min dzalik, sekarang banyak manusia kelakuannya lebih biadab ketimbang setan. Kemarin tuh di Serang Banten ada anak mantu lanang demenan karo mertuane. Setan nggak? Setan nggak? Lebih biadab ketimbang setan. Kemarin lagi, maaf, di Jawa Tengah ada anak kandung yang sampai tega membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Na'udzubillahi min.
sehingga ketutup dengki meracun keluarganya. Saya nggak habis pikir ada anak sampai tega meracun dan membunuh orang tuanya. Padahal saya ngaji belum pernah dengar ada anak setan membunuh ibu setan, gak ada. Berarti kan sekarang menungsane lebih biadab ketimbang setan. Apapun dan non saya jujur saja, kadang saya kasihan nama setan mau pensiun gasik, udah nggak punya gawean. Sebenarnya setan itu cuma takut sama Gusti Allah, tapi akhir-akhir ini setan lebih takut sama manusia. Kemarin pas Cianjur gempa bumi Jawa Barat, kami itu Cilacap yang perbatasannya dengan Jawa Barat. Kami ikut provinsi Jawa Tengah dan Cilacapnya itu perbatasan ujung kulon. Dalam satu hari yang perbatasan langsung Ciamis, Tasikmalaya dan kota Banjar Patroman itu sampai gempa bumi satu hari 2 sampai 5 kali dalam sehari. Nah saya ini kecamatan Kroya dekat pantai selatan. Walaupun saya dekat pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Di kecamatan Serandil pas Cianjur gempa bumi, ada orang hajatan lebar asar itu nanggap beg jaran ebek. Itu tahu jaran ebek enggak? Udah lung. Orang sini nyebutnya apa ya? Jaran kepang. Cara Cilacap jaran ebek. Dari pohon kelapa langsung lari sambil teriak tsunami. Lah jaran kepang yang lagi makan beling ikut lari, sejaran kepangnya di bawah. Rame di kecamatan Kroya pada ngobrol, ternyata setan wedi karo tsunami. Orang makan beling karepe dewek, katanya makan beling gara-gara kerasukan setan. Sekarang setan itu udah nggak punya harga diri, nah bendina difitnah. Makanya benar mau pensiun gasik, orang anak sendiri nak kendiri, bapak kayak ngucap jeranak setan. Ada juga orang tua kadang salah kaprah, dasar bocah pelit persis kayak mbahmu. Ini disebut di kitab Adkarun Nawawi, orang yang kufur melalaikan nikmatnya Gusti Allah. Maka kita orang TSM belajar ngomong yang baik, kita orang terus ngomong yang baik-baik. Doa seorang mustajabah, seorang bapak itu karomah. Maka di dalam At-Tirmidzi Kanjeng Nabi Dawud di dalam hadisnya, salasun dakwatin, ada doa saja batu fina, tidak tertolak langit. Doanya siapa? Pertama, doanya dakwatul wadi, doa orang tua terhadap anaknya. Tapi ada satu riwayat di kitab Usyuriyah, ada seorang fatayat di Madinah. Fatayat berarti perempuan usia 25 sampai 45 tahun. Soalnya kalau muslimat itu umurnya 46 sampai umur lansia baru tuh namanya muslimat. Kalau fatayat umur 25 sampai 45. Jadi kalau di TSM Muara Jaya ada ibu-ibu umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Ini fatayat bapak ibunya telah meninggal dunia, Pak. Dan ketika sedang tidur, fatayat ini mimpinya bapak ibunya yang di akhirat telah meninggal dunia. Di akhirat tempatnya berbeda. Bapaknya tempatnya di sorga, tapi istrinya tempatnya di neraka. Sehingga fatayat ini nangis sedih pas nangis senang karena bapaknya di sorga, tapi sedih karena ternyata ibunya di neraka. Kenapa kok ternyata begitu keadaan? Di dalam mimpi sang fatayat, bapaknya di sorga sambil pegang ceret
Ibu tahu cerek enggak? Di sini nyebut cerek apaan? Teko. Cerek. Kalau teko mah cerek kecil ya. Yang gede namanya cerek. Bu Sartina jawab, pada bae mumpuni. Bu Sartina tanggane nyong deh. Bapaknya di sorga megang cerek. Cerek bukan sembarang cerek. Cereknya cerek sorga. Isinya pun airnya air sorga. Manisnya melebihi rasanya madu. Wanginya melebihi minyak kasturi. Dan ternyata ibunya Fatayat tempatnya di neraka. Tiap hari disiksa oleh malaikat hanya pakai secuil kain taplak. Tiap hari nangisi api neraka. Sang Fatayat ini nangis, kemudian manggil ayahnya supaya nolongin ibunya yang berada di neraka. Sang Fatayat teriak-teriak dari kejauhan, manggil bapaknya yang di sorga. Pak, bapakku. Ternyata bapaknya di sorga ngejawab, wih, namanya darurat, jaraknya jauh. Kalau jarak jauh cuman panggil pak, yang gak denger, jadi kudu teriak-teriak. Orang keadaannya darurat, namanya darurat mesti bengok-bengok. Toh, ganjel toh, ganjel toh. Gawat truk kelapa sawit mundur, keneknya disuruh turun, suruh ganjel. Toh, ganjel toh. Yang ketawa nih tahu yang lagi viral. Seperti halnya sang Fatayat di dalam mimpi teriak-teriak manggil ayahnya supaya ngejemput ibunya yang di neraka supaya bisa masuk ke surga. Tapi ternyata ayahnya dipanggil-panggil cuman senyum dari sorga dan tidak mau nolongin istrinya. Sang Fatayat ngebatin, ya Allah ramaku, kau nolong ibu nih, kau malah gelem di jangan-jangan bimak turun mengalam dunia. Hidup suami istri satu atap rumah, orang pada saling cinta apa ya? Pikirannya itu begitu sang Fatayat. Akhirnya sang Fatayat melayu ke neraka. Dia ingin nolongin ibunya, belum sampai ke neraka, baru sampai di depan pintu neraka. Sang Fatayat tangan kanannya di lengannya itu kecipratan api neraka. Gara-gara mimpi kecipratan api neraka, sang Fatayat terbangun dari mimpi. Setelah bangun malah tangan kanannya sengklek. Bayangkan Bu, itu cuma mimpi kecipratan api neraka. Bareng bangun tangan kanannya sengklek. Sang Fatayat lari ke rumah Kanjeng Nabi minta diobatin. Setelah didoakan oleh Kanjeng Nabi wasilah doanya sembuh seketika sang Fatayat. Dan sang Fatayat cerita apa adanya kepada Kanjeng Nabi masalah bab mimpinya. Akhirnya Kanjeng Nabi menyimpulkan, kenapa bapaknya di sorga tapi istrinya ada di neraka? Karena ternyata Kanjeng Nabi menyimpulkan dalam satu kalamnya, bapak ibunya dulu hidup suami istri dalam satu atap rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodako, tapi istrinya pelit medil, cetil bahil, kuciren jelantir kayak upil kudanil. Setiap suaminya mau ngasih sodakohan, istrinya pasti negur, sodakoh terus. Membeda di tukang dodo sawit be kemaki. Kada saya gede-gedene sedina 150 arep sodako karo cah yatim. Kemutan anake pitu dadi wong kabeh. Longkos dadi cepek. Dadakan ambek dadi tukang dodo sawit sodako karo bocah yatim. Kelingan bojone. Bojone kan kudu dipangani sego, dudu pangan krikil. Setiap suaminya mau sodako, istrinya negur begitu. Nih. Akhirnya apa? Akhirnya sang suami berada di sorga, istrinya berada di neraka. Malah suami dianjurkan ngasih sodako, bentuknya membelikan baju. Tapi bagi wong lanang yang pas-pasan, ngasih sodako baju pun tidak mampu. Maka sodako suami yang terbaik sebelum sodako ke masjid, sebelum
nyodakoi anak yatim-yatim piatu, maka sodakoilah istri dengan cara setiap pagi ngecup kening istri 3 kali. 3 kali. Loh, dikasih tahu jenengan nggak percaya. Ini baru ada di pengajian jamaah ngeyel banget ada nih. Iya, kalau sampai baju pun nggak mampu, maka kasih sodako kepada istri, ngecup kening istri. Berapa kali? 3 kali abenisu. Berarti ibune kalau pagi sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke, semprot pakai minyak wangi. Wong wadon mabu minyak gas. Andok telung rendang ora dipe. Pantesan dari tadi bapaknya batuk menggerekkan bu. Cantiknya jangan cuma berangkat muslimatan, mangkat kondangan boleh celakan lancipet kayak celirut Madura, gincuan kan jelek kayak waklohan, balik hajatan kondangan udah deres bawa payung, celakan blobor persis kayak gerandong. Di rumah yang rajin, yang ayu, yang wangi, keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke barat-baratan. Suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, walaupun pagi belum mandi, yang penting rapi, remanya, rambutnya udah disisir, sementara dijilbabin, diantarlah suami ke depan pintu, kecup tangannya. Kok ternyata bapak lupa nggak ngecup kening ibu yang ngingetin, Pak sodako. Loh, ini kan solusi Pak, ngasih sodako sama istri baju sampai nggak kuat, minimal panjenengan ngasih sodako paling murah tapi paling romantis, ngecup kening istri berapa kali? 3 kali. Jangankan bocah malaikat rahmat betah di keluarga yang pada harmonis, tapi kalau suami istri tidur bareng sampai adu bokong, sebelah madep nengen, sebelah madep ngiri. Jangankan malaikat, bocah nggak betah di rumah kalau uring-uringan tiap hari. Maka inilah dimulai dari keluarga yang suka sodako, bahkan TSM, wongnya sugi-sugi yang ngebangun TSM, orang yang bangun TSM orangnya dermawan, tapi kenapa panjenengan ditarik ke sodako niki supaya kangge ngurip-urip TSM, panjenengan pengasih sodako dari ini, sodako yang buat nolak bala, narik rizki yang gawa manfaat beto barokah. Allahumma amin. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Ini ngajinya betul sampai jam 5 sore. Ya Allah, mangas banget wong kene. Berarti ngajinya sampai 2,5 jam. Haji ngapunten Kiai, di TSM Muara Jaya ada mubalik ceramah 2,5 jam, ada. Ini senyumnya Pak Kiai mencurigakan nih. Saya mau tanya sama Pak Camat. Pak Camat, udah kondur ini? Oh, ganti lokasi. Maaf ya Pak, baru kali ini ada camat dijemur soalnya. Mohon maaf ya Pak Camat ya. Pak Camat dari tadi dijemur. Ini berarti orang Muara Jaya orangnya hebat-hebat, berani jemur camat Bu. Mohon maaf Pak Camat, mohon izin, ngapunten, langsung dipasang tendanya sementara supaya nggak terlalu panas. Mohon maaf, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dan tidak menyangka yang datang akan sebegini banyaknya sampai Pak Camat ikhlas panas-panasan. Semua hamilnya saja disebut tirakat. Anak lahir walaupun anaknya tukang deres, tukang dodo sawit. Di sini tukang deres ada ya, tukang deres. Sekalipun anaknya tukang deres, ibu pasti doanya bagus.
tuanya ngundang anaknya nimang-nimang, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan, padahal anak itu tukang beres. Kepingin anaknya lebih mulia ketimbang orang tuanya, jadi punya ngucap anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya gak mungkin dong nimang-nimang sambil ngucap tukang beres, tukang beres, tukang beres, tukang beres. Walaupun memang hasilnya anaknya tukang beres. Doa ibu mustajabah, doalah yang baik-baik. Maka amat sangat pantangan ketika ada seorang ibu ucap jelek sama anaknya. Jangan sampai anak bikin mangkel hatinya orang tua, dan jangan sampai orang tua keperucut ngomong jelek sama anaknya. Takutnya ada malaikat pas lewat, ada wali lagi lewat, derek mengaminkan doa, melakukannya doa jelek yang dikabul. Na'udzubillahi min. Yang kedua disebut doa yang mustajabah, yaitu doanya orang yang wada'watul maglumin, doanya orang teraniaya, doanya orang terzalimi. Anda jangan berpikir bahwa apa yang kita perbuat hanya kita yang akan menerima balasan, tapi seanak cucu pun bisa menerima apa yang jadi kelakuan kulon jenengan. Di Cilacap ada satu semboyan, entah baik entah buruk, kelakuan orang tua, orang ketemu awak bakal ketemu anak. Artinya kalau nggak diri sendiri yang akan menerima, seanak keturunan pun akan menerima balasan. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur baik mesti bakal panen baik. Orang nanam jelek pun akan mencicipi apa yang jadi tanamannya. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang tomak minanas. Siapa tomak minanas? Orang yang suka zalim kepada harta orang lain, zalim sama hartanya wong liya, sampai-sampai ada rentenir, tukang rolas no duit, tukang mana no duit. Maaf, wong nembung utang berarti tandanya lagi butuh. Betul? Betul. Mau bilang utangnya aja perlu mental yang kuat. Udah nembung, ternyata yang diutangin bilang, ngapunten ge, lagi pacekli, lagi nggak ada duit. Si nembung utang mundure isine luar biasa, maluknya luar biasa. Betul? Betul. Loh kok ada tega orang jadi rentenir, boro-boro tetangga utang ditalangin dulu, tetangga utang sengaja dia cari untung, tetangga nembung utang 10 nerimanya cuma 9, nyarutangin di molas. Licik nggak? Licik nggak? Tomak minanas. Kena bentuk saking ngersane Gusti Allah, sebab suka minteri hartanya orang lain, ngakai hartanya orang lain. Berangkat ke kebun sambil bawa pacul ngenangi patoknya dijejak. Kebun tetangga tambah ciut, kebun sendiri tambah lebar. Ada di sini orang begitu? Ada di sini orang begitu? Mangkat orang wonge. Tomak minanas. Tesi pendul ditebas-tebas no. Lamun si lamun pendul kembang pete jadi pete betulan. Orang bunganya pete jangan sedikit aja ambrol kabeh. Kalau masih pentil tebas-tebas no. Lamun si lamun pentile sopo. Ini lagi cerita pentile pelembu sartina, pentile sopo. Pelem masih pakel, masih muda ditebas-tebas no. Lamun si lamun pakelnya jadi pelem temenanan. Orang baru gede sedikit nggak dibrongsong aja dipangan kampret. Tomak minanas, ngakali hartanya orang lain, kena azab dari ngarsane Gusti Allah. Jadi pedagang curang, timbang minyak sekilo kudunya 10 ons tapi cuma 9 ons. Tomak minanas.
Barangnya nggak bagus ditaruh di tengah, yang bagus-bagus ditaruh di pinggir. Sing bosok nang tengah, sing ayu nang pinggir, ngapusi sama pembeli. Tomah ninanas. Digaji masyarakat, dipilih masyarakat, harusnya jam 8 pagi udah ngelayanin masyarakat. Jam 10 isuk ke siungkan-ungkang nang omah medang kopi kalau nyekel HP. Tomah ninanas. Bukan kades sini, kades sono. Pisau langit aja. Cilacap. Lurah kurang kayak gue, lurain mana? Pisau langit aja. Jam berapa? Jam? Ini saya tanya betulan jam berapa? Jam 2? Jam 2? Jam 4? Siapa ngomong jam 2? Tomah minanas. Jelas-jelas jam 4, bilangnya jam 2. Tomah nginteri mumpuni soalnya. Maka jadi orang jangan sampai kita berpikir bahwa yang baik hanya menerima amal baiknya, putu nengga keikutan. Ternyata tetangga pun bisa ikut nerima hal baiknya, sampai seanak keturunan bisa nerima apa yang dilakukan oleh orang tua. Percaya nggak percaya, di dalam tafsir Sawi ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Saya ulang, Mus'ab. Siapa bu? Mus'ab itu bapaknya Firaun. Ternyata bapaknya Firaun telah menjadi orang kaya dari sejak zaman dulu. Saking kayanya adalah peternak sapi. Sapinya jumlahnya ratusan ekor. Satu ketika Mus'ab ini diuji oleh Gusti Allah. Istrinya sampai puluhan tahun gak hamil. Dan ternyata saking lamanya gak hamil, Mus'ab ini dengki sama orang meteng. Setiap ada orang hamil kok lewat, diomong jelek sama Mus'ab. Wong wadon meteng baik, pengen nambah meteng siki meteng maning. Pernah nambah babaran wis lagi blendung. Ketenger ke wong wadon senenge meteng nggih. Nek wong kok seneng meteng berarti tandane dibalangi sarung tok langsung meteng nggih wong. Setiap ada orang hamil lewat, dia ngomong jelek sama Mus'ab. Gak cuma sampai situ, sapinya hamil diamuk. Diamuk, tahu gak diamuk? Digebukin. Sapinya meteng digebukin sama Mus'ab, saking dengkinya sama yang namanya meteng. Akhirnya satu ketika ada sapi yang lagi digebukin, si Mus'ab sambil ngomong, sapi meteng baik, lagi majikannya nggak meteng-meteng. Tapi ternyata tuh itu sapi dirahmati oleh Allah, sapinya bisa ngomong kayak manusia. Sang sapi ngucap, Mus'ab, iya saya pancen hewan, iya saya emang sapi, tapi saya hari ini dirahmati oleh Allah bisa ngomong kayak dirimu. Maka tolong saksikan sumpah saya hari ini. Saya ikhlas didolimi oleh sampean, saya ikhlas dikebukin sampean, tapi tetap saya berdoa besok istrimu bisa hamil. Tapi istrimu hamil, anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka. Saya ngomong begitu aja yang merinding saya bu. Ternyata hewan punya perasaan. Kan ada lagunya tuh, kalau sapi bisa ngomong. Bukan itu lagunya, berarti lagunya udah ganti bu. Ternyata sapi pun punya perasaan, dirahmati oleh Allah bisa ngomong. Dia sapi ngucap, iya saya ikhlas dikebukin, tapi saya tetap bersumpah besok istrimu bisa hamil, tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka. Begitu kata sapi. Kata mumpuni. Kata mumpuni. Tapi sapi yang ngomong. Begitu kata sapi nih. Bukan sapinya mumpuni, itu sapinya Mus'ab. Kok jadi mumet saya? Ini efek ngaji kesorean bu.
begitu kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri, tukang ceramah dilawan. Ternyata ini kenapa Bu, adat di tanah Jawa, entah saya belum tahu di Provinsi Riau, di Pulau Jawa ada adat istrinya lagi hamil maka suaminya gak boleh sembarangan ngebunuh hewan. Maaf, di Riau sini ada adat begitu mboten ya Kiai? Ada. Sama istrinya lagi hamil, suaminya gak boleh sembarangan ngebunuh hewan. Nembak manuk gak boleh, tapi megang manuk boleh. Loh, kok ketahuan jenengan? Ya bener kan? Kalau istrinya lagi hamil, suaminya gak boleh sembarangan ngebunuh hewan. Berarti kan benar nih saya ngomong. Berarti nembak manuk gak boleh. Kalau cuman megang boleh. Kurang 1,5 bulan mau babaran melahirkan, ternyata Mus'ab mati. Jadi istrinya belum melahirkan, lagi hamil tua, ternyata Mus'ab mati. Akhirnya istrinya Mus'ab dia hidup seorang diri dan melahirkan seorang bayi laki-laki, diberi nama oleh ibunya, yaitu anaknya diberi nama Walid, malah bukan Fir'aun. Nama aslinya Fir'aun adalah Walid bin Mus'ab. Ternyata Walid ini lahir lain daripada bayi lainnya. Yang lain bayi lahir belajar merangkang, deweknya udah duduk ungkang-ungkang. Yang lain belajar makan pisang, deweknya makan kerikil. Memang gak sepantasnya bayi, sampai dia gak pernah sakit walaupun makannya sembarangan. Sampai-sampai gak pernah sakit, boro-boro kepalanya pusing, boro-boro badannya panas, boro-boro batuk pilek. Penyakit cuma sekedar sakit perut aja gak pernah. Karena memang lain daripada yang lain, karena sumpahnya sapi. Setelah remaja, yang lain belum balik, dia sudah akil balik terlebih dahulu. Sehingga ketika remaja nakalnya luar biasa, hobinya maksiat, senangnya judi, sukanya mabok-mabokan. Satu ketika ibunya mangkel, ibunya ngucap, "Ya Walid, kamu namanya bagus tapi kelakuannya jelek." Akhirnya Walid ngucap, "Gak usah ikut campur mah, saya bisa ngurus saya sendiri. Ana aunul syahwati, saya bisa ngatur nafsu saya sendiri, saya bisa ngontrol nafsu saya sendiri." Akhirnya ibunya mangkel, "Ya, gak saya panggil Walid lagi kamu anak, saya panggil kamu Aun." Aun itu artinya macam-macam syahwat. Sing akhirnya Walid ini menang judi, menang lotre, dan dia sugih jadi raja. Karena gak pernah sakit dia mengaku Tuhan, bahkan mengganti namanya dari Walid menjadi Fir'aun. Fir artinya lari, Aun itu artinya macam-macam syahwat. Jadi Fir'aun adalah orang yang suka ngeburu nafsunya dunia. Dan ternyata kalau kita kepanasan dikit pusing, kehujanan dikit meriang, itu wajar Bu, karena kita manusia. Justru kalau ada orang gak pernah sakit, waduh, jangan-jangan keturunannya Fir'aun, repot lagi. Maka punten maaf, hari ini sebenarnya ingin menyampaikan yang begitu macam-macam temanya, tapi hari ini temanya adalah santunan anak yatim yatim piatu pas pengajian akbar bersama TSM Muara Jaya. TSM ini adalah taman suarganya masyarakat, sehingga hadirnya Anda di sini adalah ikut berkontribusi dari amar ma'ruf nahi at-taqwa, tentunya juga para agnia. Sebentar ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Oh diterima, siapa yang jawab tuh? Maka non sewu punten, hari ini doakan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai, Bapak Dene Romo Kiai, untuk rasa takdim kami santri kepada para masyayikh. Yang pertama Pak Camat, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Pak Kapolsek Pak Daramil, terima kasih. Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Kepenuhan Hulu dan keluarga
keluarga besar para masyayikh dan Vidya Surya dan keluarga besar keluarga TSM Muara Jaya matur sebasun matur nuwun. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan budak soleh solihah, harga masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yusuf bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. 2-3 menit saja kita hikmat mengaminkan daya nanti akan dimami langsung oleh Bapak Kiai ataupun Rama Kiai untuk masa takdim kita sampai kepada para masai. Dari saya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah doa mudah-mudahan Anda pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diimami oleh Romo Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.